Lestari dari Prodi PIPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kontroversial isu berdasarkan materi yang saya akan ajar, yaitu konflik dan integrasi, untuk memenuhi tugas simulasi pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran kontroversial isu. Model pembelajaran kontroversial isu yaitu model pembelajaran yang digunakan agar peserta didik dapat berpikir kritis dan konstruktif. Kemudian tujuan dari model pembelajaran ini yaitu untuk membentuk kemampuan berpartisipasi peserta didik agar dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat yang demokratis, yaitu dengan cara diskusi. Dengan penerapan model pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan suatu pemahaman dan meningkatkan kemauannya untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi, sehingga secara positif dapat mempengaruhi isi pemahaman, berpikir kritis, dan kecakapan-kecakapan interpersonal. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini yaitu dengan menyajikan masalah yang terkini atau masalah yang sedang terjadi, sehingga mendorong siswa untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah melalui cara berpikir siswa yang mengarah kepada berpikir kritis. Kemudian kompetensi dasar yang sesuai dengan materi pembelajaran kali ini yaitu KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengaruh pengembangan dalam kehidupan kebangsaan. 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis dari pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan dalam kehidupan kebangsaan. Kemudian submaterinya yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Lalu kita beralih ke langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir itu penutup. Yang pertama itu pendahuluan, di mana saya akan mengucapkan salam ketika baru memasuki kelas. Kemudian salah satu peserta didik akan memimpin doa. Lalu saya sebagai guru akan mengulas sedikit tentang materi pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian saya akan menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kompetensi dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 orang. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu mengamati. Sebelumnya, saya akan menyampaikan materi tentang konflik dan integrasi dengan menggunakan media PowerPoint. Lalu, saya akan memberikan contoh dari konflik dan integrasi dengan menayangkan video yang berisi tentang masyarakat Papua yang berdemo karena merasa didiskriminasi oleh masyarakat Surabaya. Kemudian, siswa secara berkelompok akan mengamati video tersebut. Lalu siswa akan mencatat hal-hal yang penting. Kemudian tahap kedua yaitu menanya, di mana siswa berdiskusi secara kelompok dan akan merumuskan pertanyaan yang akan ditanyakannya. Dan yang terakhir yaitu tahap mengumpulkan, yaitu di mana siswa akan mengerjakan lembar kerja yang sudah saya berikan. Setelah mengerjakan tugas individunya, siswa akan berdiskusi secara kelompok dan akan menentukan hasil dari pengamatan video tersebut dan mencatat solusi apa untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang terakhir yaitu penutup, di mana peserta didik akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan. Kemudian saya sebagai guru akan mengapresiasi peserta didik yang telah aktif dalam pembelajaran kali ini
dan memberikan motivasi kepada peserta didik yang masih pasif agar menjadi aktif di pembelajaran selanjutnya. Kemudian peserta didik akan diberikan pesan moral yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan, dan saya sebagai guru akan memberikan tugas kepada peserta didik untuk pembelajaran berikutnya. Lalu salah satu peserta didik akan memimpin doa sebelum pembelajaran ditutup. Dan yang terakhir, saya sebagai guru akan mengucapkan salam penutup. Materi yang saya akan ajarkan yaitu konflik dan integrasi. Apa itu konflik? Konflik merupakan perselisihan, pertentangan, percekcokan antar individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dan kelompok dengan tujuan yang diinginkan dengan cara saling menentang dan saling mengancam. Kemudian ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif yaitu konflik yang terjadi karena adanya perasaan yang tidak senang, seperti benci, kecewa, dan lain-lain. Kemudian konflik konstruktif yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik dibagi menjadi tiga, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kedudukan. Contohnya seperti konflik antar atasan dan bawahan di sebuah kantor. Kemudian yang kedua itu konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi karena adanya persamaan kedudukan. Contohnya itu konflik antar anggota organisasi massa. Kemudian yang terakhir itu konflik diagonal, yaitu konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan alokasi sumber daya untuk suatu organisasi. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh. Sedangkan bentuk-bentuk konflik menurut Surjono Sukanto, konflik dibagi menjadi 5, yaitu konflik pribadi, konflik antar kelas sosial, konflik ras antar ras, konflik politik, dan konflik internasional. Sedangkan bentuk-bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf dibagi menjadi 4, yaitu konflik antar kelas sosial, konflik antar kelompok, konflik antar kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, dan yang terakhir konflik antar nasional. Faktor penyebab adanya konflik. Secara umum, faktor penyebab konflik disebabkan oleh adanya kemajemukan vertikal dan kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal yaitu adanya kemajemukan masyarakat secara kultural, yaitu bangsa, ras, dan agama. Kemudian kemajemukan secara vertikal yaitu kemajemukan yang terjadi karena adanya perbedaan kedudukan masyarakat atau disebut juga stratifikasi sosial. Sedangkan faktor-faktor penyebab konflik berdasarkan para sosiolog yaitu adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan. Kemudian dampak dari konflik yaitu dampak positifnya dapat menumbuhkan solidaritas suatu kelompok, kemudian dapat mengubah masyarakat yang tadinya pasif menjadi aktif. Lalu dampak negatifnya yaitu hancurnya kelompok, dapat mengubah kepribadian suatu individu, dan hancurnya norma sosial dan nilai-nilai sosial. Lalu upaya untuk mengatasi konflik yaitu dengan cara konsoliasi, meditasi, arbitrasi, dan perwasitan. Dan contoh dari konflik dan integrasi yang saya akan sajikan yaitu konflik ras yang terjadi antar masyarakat Papua dengan masyarakat Surabaya. Sekian penjelasan dari saya tentang model pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran konflik dan integrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.